Jadi di sini kita akan mengirimkan paket. Hey friend, ini merupakan video pertama di channel Ikro of Life ini. Nah di sini tuh kita mau jalan-jalan lah pokoknya, sembari ngomong-ngomong ngebahas sesuatu atau membahas perjalanan gitu ya. Buat kalian yang baru aja nonton, selamat datang pokoknya ya. Ini aku itu bukanlah vlogger profesional ya, jadi cuma di sini aku ngomong bahasa Indonesia, kadang campur Jawa, wis pokoknya omong-omongnya lah ya. Nah, seperti pada opening tadi, itu kita di sini tuh aku mau nganter paketan Shopee ke kurir yang kebetulan agak jauh, Bro. Nah, tidak seperti biasa lah ya. Kalau biasanya itu agak deket, tapi ini tuh agak jauh dan aku jarang pakai ini, Bro. Tapi ternyata pas tak cek tuh kecentang gitu ya. Jadi tak cek di Shopee-nya itu kecentang aktif di bagian pengiriman dan ada pembeli yang dia itu milih kurir tersebut gitu ya. Ya udahlah, sekalian jalan-jalan gitulah lewat rute yang beda. Walau agak jauh sih. Cuman buat refreshing kan ya. Nah, di sini tuh kita explore di Kabupaten Semarang ya. Jadi karena Ungaran itu berada di Kabupaten Semarang dan di sini aku dari Bawen mau ke Ungaran lewat Karangjati tapi melalui jalan alternatif, Bro. Nah, ini dia jalan alternatif lewat Derekan. Dulu aku sering juga lewat sini. Jadi jalannya itu masih perdesaan banget lah. Nah, kalau ini tuh masih di Lumaireng ya ini ya. Ini masih di wilayah Lumaireng dan kalau kalian lihat ya ini masih perdesaan ya teman-teman. Karena memang ya kalau misalnya kalian lihat di sini suasananya ya cukup enak. Berbeda banget ketika kita berada di Semarang bawah gitu ya. Seperti itu ya, memang perbedaan gitu ya teman-teman di sini sama di sana gitu ya. Cuman ya kalau misalnya kita bandingin masalah uh, kayak perkembangan itu ya memang lebih cepet sana sih ya teman-teman. Karena apa? Karena pusat penjualan ya. Oh bentar, di sini kayaknya kurang naik nih. Oke, bentar ya, kita naikkan dulu. Kayaknya kameranya terlalu bawah. Karena ini aku pakai lanyard ya teman-teman, jadi pakai DJI Action 2. Oke, kita mulai lagi. Kita oke seperti ini. Bentar, aku tak nata kacanya. Oke, nah sudah. Ini kayaknya kurang bawah. Sudah enak lah ya. Oke, udah. Oke, ya jadi memang kayak gini ya teman-teman. Jadi kita bisa menikmati jalan gitu ya teman-teman. Enaknya sih seperti ini. Jadi kadang itu ketika aku coba untuk gini ngomong ini kayak gini itu kadang itu ini juga melatih kita bagaimana caranya berinteraksi walaupun di sini nggak ada orang sama sekali ya. Cuman aku nyaman aja sih di sini karena kita bisa sambil explore jalan gitu ya. Gitu udah lama banget aku pengen kayak gini gitu teman-teman ya. Udah lama banget tapi baru kebeli untuk action kameranya itu kemarin, jadi 2 bulan yang lalu lah ya baru kebeli gitu ya. Cuma udah lama banget gitu ya, jadi ketika aku berada di jalan gitu ya, jalan kayak gini tuh bisa sambil ngerekam sambil menikmati jalan. Kalau misalnya pas lagi penat itu ya diputar, kita muter sendiri gitu ya. Jadi kayak oh iya dulu itu aku pernah berada di jalan ini gitu ya, aku lewati ini gitu kan. Soalnya kalau misalnya kita pakai kamera biasa itu kan nggak ada stabilisernya ya teman-teman. Dan di sini ini tuh ketika kita berada di jalan kayak gini tuh ya biasanya goyang-goyangnya itu banyak banget itu ya teman-teman. Aku pernah coba pakai smartphone itu juga wah hasilnya ngeri teman-teman ya. Jadi ketika kita pakai action cam kayak gini dan pas aku ngeliat hasilnya kayak gitu kan kemarin, itu ternyata bagus gitu ya stabilisernya kan yang menjadi
pemeran utama itu stabilizernya bro. Kalau di sini aku kan pakai DJI Action 2 ini ya teman-teman, aku pakai DJI Action 2. Di sini ada Rocksteady sama Horizon Balance. Jadi yang kedua ini ada dua stabilizer andalan si DJI ya teman-teman ya. Kalau aku biasanya pakai yang rock ya teman-teman. Kalau yang balance itu sebenarnya itu benar-benar balance ya teman-teman ya. Cuman itu nge-crop banyak ya. Nge-crop banyak. Tapi kalau misalnya kita pakai Rocksteady kayak gini itu dia masih luas ya teman-teman. Jadi aku lebih suka yang Rocksteady sih teman-teman. Walaupun memang kalau misalnya kalian lihat ya mungkin akan ada masih ada kayak apa goyang kanan ke kiri, cuman wajar lah, nggak terlalu goyangannya nggak terlalu itu besar ya gitu ya teman-teman, dan nggak terlalu banyak lah kayak yang di smartphone yang dia tidak memiliki fitur ini. Nah yang aku suka dari si DJI ini sih, ini kameranya itu kecil dan aku cukup praktis ya, karena di sini kan aku pakai lanyard ya teman-teman, jadi kayak kalung itu kan magnetik kan, ini tinggal kita pasang itu jadi gampang, jadi nggak usah pakai mounting yang ada di helm gitu atau pakai helm full face kayak gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan ya lebih real ketika pakai helm full face, tapi kalau aku kayak gini agak kurang ini ya, kurang percaya diri gitu ya, karena kan dilihat banyak orang gitu kan ya. Itulah tiap orang berbeda-beda ya, aku lebih nyaman itu pakai lanyard kayak gini teman-teman. Oke, ini aku udah memasuki wilayah derean ya teman-teman. Nah kalau di peta itu di bagian sini nih, nah di bagian sini ini bagian ini tak tunjukin titiknya ini ya teman-teman di sini. Jadi ini derean, udah masuki wilayah derean ini. Oke, jadi kita di sini nah kita ambil jalan yang paling kanan ya, jadi ini menuju ke arah Karangjati. Nah di sini tuh aku dulu juga sering main-main ke sini teman-teman, bahkan waktu pas aku kecil juga aku sering ke sini juga teman-teman ya, jalan kaki ya, masih belum pakai motor ya, belum punya motor juga kayak gini. Dan enak banget soalnya dulu pas masih belum ada jalan tol ya, itu kan masih terhubung dari tempatku sampai ke sini gitu kan, kadang itu lewat bukit teman-teman ya di sana. Nah ini jembatan ini belum ada dulu ya. Jadi pas jalan tol itu belum ada ya, belum ada gitu kan. Ini tuh masih jalanan desa kayak gini gitu teman-teman. Nah enak ya, jadi kayak bener-bener refreshing ketika aku tuh lewat sini gitu ya teman-teman. Makanya ketika aku pengen ngambil ini gitu ya teman, jadikan video kayak gini kan, ini kayak ada kepuasan tersendiri bro ya, kepuasan tersendiri gitu kan. Oke, nah ini loh, nah di bagian sini nih. Dulu aku sering main di bagian sini, tapi jalan kaki ya sama teman-temanku dulu. Cari itu ya, jadi ada kali di bagian kanan kiri ya. Kiri itu ada kali, jadi kita ke sana itu buat jeguran gitu ya kalau dulu. Nah di bagian kanan itu dia itu bukit ya teman-teman ya, Bukit Karet. Bukit Karet ya itu yang ada pal listrik itulah ya, pal listrik itu. Nah itu karet-karet itu teman-teman, yang bagian sana itu kebun karet. Nah ini di bagian kanan ini aku dulu lewat sini. Nah ini sebelum ada jalan tol ya, kalau sekarang udah disigar teman-teman, jadi kalau misalnya mau lewat itu yang lewati jembatan dan udah nggak natural kayak dulu. Nah dulu juga pernah itu teman-teman, jadi pas hujan-hujanan barang di sini lewat alas-alas kayak gini, hujan-hujanan teman-teman. Sempat juga berada di gubuk ya kan, ada gubuk yang buat istirahat yang ngambil karet-karet itu ya, getah-getah karet itu kan di sebelah kanan itu. Nah kalau sebelah kiri itu ada kau atau coklat ya, kebun coklat itu kan agak dalam gitu kan. Nah di sana juga ada kali itu yang agak lumayan luas gitu ya teman-teman. Nah sering dibuat jeguran di sana. Ya dan sekarang itu di sini jalannya udah oke banget di sini ya. Tapi ini masih belum semua ya teman-teman. Ini kalau kalian lihat ini udah rata banget dan enak banget ketika kita lalui gitu ya. Jalannya kayak gitu. Kalau dulu enggak ya. Kadang kalau misalnya hujan becek. Nah tetapi di sini ternyata udah sampai
Sini tetap jalannya udah bagus ya teman-teman ya, udah bagus, udah dicor kayak gini. Ini beton ya, cor beton itu awet ya teman-teman ya, lebih awet ketimbang aspal gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini cocok banget kalau kayak gini, sebenarnya cocok banget ketika kita memang ketika diterapkan di jalan yang sering dilalui kontainer teman-teman ya. Ya cor beton kayak gini ya teman-teman ya, memang mahal tetapi kan sebanding gitu ya. Nah ini hati-hati teman-teman, jadi kita sudah memasuki jalan sampai sini ya ternyata ya. Ini udah jalan yang jelek ini. Ini kayaknya belum direnov atau gimana ini, licin ya, agak licin di bagian sini nih. Oke, lumayan ya di sini, agak hati-hati kita ya teman-teman, karena ini licin. Nah kalau kayak gini tuh licinnya pas hujan teman-teman ya. Kalau pas hujan itu ya bahaya kalau misalnya tidak hati-hati di sini ya. Itu masih ada lumpur-lumpurnya. Nah, seperti itu bro. Jadi emang harus hati-hati ya, pelan-pelan gitu. Oke, masih ada lumpurnya kayak gitu. Nah seperti itu ya. Ya kalau aku lewat jalan ini sih nggak cocok ya kalau misalnya pas mau menjelang maghrib ke atas itu ya, maghrib isya itu ya, itu nggak berani, aku nggak cocok di jalan ini gitu. Ya emang ini gelap banget karena sepanjang jalan itu emang ini kebun teman-teman ya, jadi ya kayak gini gitu ya. Hati-hati juga gitu ya pas malam gitu ya, hati-hati takut penampakan ya, itu salah satu faktornya ya. Enggak, tapi yang paling menakutkan ya enggak itu ya, ada hal lain yang paling menakutkan ya, karena ini panjang banget dari pemukiman penduduk ya, jadi panjang banget, kebunnya panjang banget itu ya teman-teman di situ. Oke, dan ini kita sudah memasuki wilayah Karangjati ini teman-teman. Nah Karangjati di bagian dalam Prenghapus ya, Prenghapus ya, di daerah sini ya, Prenghapus. Oh ya, tadi itu yang jalan yang kita lalui itu adalah jalan raya Lemaireng ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya itu jalan Merakmati, kalau tadi jalan Lemaireng ini udah masuk ke Prenghapus. Oh ada hajatan ini ya. Oh, nah seperti ini masuk ke Prenghapus bro. Oke, jalannya ya memang kayak gini ya teman-teman, jadi masih ciri khas banget ya, dan enak gitu loh, apalagi kalau pas pagi-pagi gitu kan di jalan ini. Kadang masih ada yang lari-lari juga gitu, enak banget ini teman-teman, buat jogging juga enak. Nah nah ini sebentar lagi kita masuk ke pasar Prenghapus ya, pasar Prenghapus. Nah ini dia, oh pasar Prenghapus bro. Oke, lumayan ya, lumayan ramai, cuman ya dulu aku pas pikir itu nggak kayak pasar gitu, nah, itu pasar itu ya. Ternyata pasar. Oke, masih banyak banget yang berlalu lalang ya di sini untuk motor-motornya. Oke, bentar ini. Oke, jadi ini jalan yang jangan jangan cepat-cepat ya kalau di jalan ini, jadi jalur lambat itu ya teman-teman ya, seperti itulah. Karena ini di jalan bukan jalan raya ya, di sini aku juga jalannya nggak terlalu cepat-cepat ya kalau kalian lihat di situ. Oke, nah ini udah sampai di sini. Oke, ini dia di pertigaan. Nah kalau ke arah kiri itu ke Karangjati ya, kita mau ke Karangjati bro. Kalau ke kanan tadi Prenghapus. Nah di daerah sini tuh ada garmen ya teman-teman, jadi pabrik juga banyak sekali di daerah sini juga ya. Emang Kabupaten Semarang itu ya terkenal banyak banget pabrik gitu ya teman-teman, dan kebanyakan ya pabrik-pabrik tekstil. Cuman dengan adanya pabrik itu sebenarnya juga itu juga menjadi berkah ya, terutama bagi orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi kan buat lapangan pekerjaan gitu kan. Terlebih juga di sini banyak banget ya, ada sekitar 5.000 lebih gitu ya teman-teman. Itu satu pabrik ya, bayangkan kalau banyak pabrik. Nah di sini tuh Karangjati itu sebenarnya merupakan kelurahan bro, jadi ini bukan kecamatan tapi kelurahan. Nah ini tuh kelurahan di Kecamatan Bergas, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia bro. Jadi di sini
termasuk kawasan industri memang sih, jadi industri di Kecamatan Bergas ya, terutama di bagian Kabupaten Semarang ya, karena di sini ada beberapa yang aku tahu tuh, ada Sido Muncul, terus ada Ungaran Sari Garmen, terus ada Morris, terus ada ya Morris gitu ya, biasanya Morris, tapi Morris biasanya orang pada bilangnya Morris. Terus ada Vision Land, ada juga Arasoes Arasoes sepatu ya, jadi untuk pabrik sepatu. Terus ada ada apa lagi ya, udah aja deh yang aku tahu. Nah, ada banyak teman-teman. Kita memasuki wilayah ini ya, perkebunan ya teman-teman ya, alas-alas kayak gini teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya lumayan panjang sih, jadi kalau misalnya pas malam hari ya, cuman malam hari juga ini tidak terlalu sepi ya. Kalau jam 10 ke atas ya udah sepi gitu ya teman-teman. Soalnya aku pernah jam 8 sini juga masih banyak kendaraan yang berlalu lalang gitu ya. Ya cuman kalau misalnya udah jam-jam 9-an ke atas, jam 10-an itu ya emang udah sepi ya, kayak gitu bro. Ini masih masih sepi ya teman-teman, jalannya hitungannya masih sepi ya, tidak terlalu padat itu ya teman-teman. Oh iya, ini kan hari libur ya. Iya bro, soalnya kalau Senin sampai Jumat itu kan ya masih pada berangkat ya kerja. Ini kan hari Minggu bro, libur. Oke. Wah, di sana ya ada yang kerja bakti tadi ya. Iya betul sekali ya bapak-bapak ya teman-teman ya, di hari Minggu kayak gini, di sela-sela pekerjaan yang padat Senin sampai Jumat ya kali ya, Sabtunya mungkin istirahat, dan Minggunya kerja bakti. Wow, ya emang sih ya kalau udah berkeluarga ya kayak gitu. Nah, di samping ini kebanyakan ruko ya teman-teman ya, di deket-deket jalan itu memang sangat strategis untuk ruko. Nah, ini kita udah memasuki jembatan ini teman-teman, jadi jembatan, dan di bawah itu tol ya, ya jembatan layang. Wah, itu di atas itu udah mulai mendung ya teman-teman, jadi wah semoga aja nggak hujan ya. Kalau hujan ya kita nggak bisa ngerekam ini teman-teman, karena aku nggak punya, walaupun di sini itu DJ Action 2 ini dia waterproof, tetapi itu kan cuman yang atas yang kamera tok, terus yang powernya itu yang nggak waterproof ya teman-teman, jadi biasanya saya matikan gitu ya, jadi nggak ngerekam seperti itu bro. Nah, kalau udah punya casing waterproof enak lagi sih, cuman udah nggak magnetik lagi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya satu aja itu kan tadi memang bisa kita pasang gitu ya teman-teman, tapi kalau misalnya pas basah banget itu ya kita perlu untuk mengeringkan ya, jadi tidak langsung kita colokkan ya. Nanti kalau misalnya kita colokkan nanti konslet, tapi aku nggak mau resiko sih teman-teman, karena di sini memang aku ya ini untuk beli ini pun mahal ya teman-teman ya, beli ini tuh mahal, jadi aku nggak mau resiko gitu ya teman-teman, jadi biasanya aku tak matiin aja ya teman-teman gitu ya, daripada resiko. Walaupun ini udah ada jaminan ya, kalau misalnya kita pakai satu kamera itu dia waterproof gitu ya, cuman ya itu tadi aku nggak berani resiko sih. Oke, nah kalau dia sampai sini tuh macet teman-teman. Kenapa? Karena di sana itu kan ada lampu merah ya, jadi pas mau ke jalan raya itu ya. Nah ini ya, udah mulai macet di sini ya. Oke, kita tinggal nunggu sampai ke ujung ya. Jadi di sana itu lampu merah dan jalannya ini sempit ya, jadi cuman bisa buat ini, kalau buat 2 mobil itu nggak bisa teman-teman, jalan jadi harus agak ke lawan arah gitu, apalagi kalau ada yang parkir gitu kan, seperti itu. Jalannya itu sempit di sini tuh. Oh ya, di sini ada Pertamina ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir, karena di jalan yang sempit kayak gini pun juga ada Pertamina gitu ya, jadi kalau kehabisan bahan bakar kalian bisa langsung ke situ gitu kan.
karena jarak Pertamina yang lain itu sebenarnya ya deket sih di jalan raya, tapi di jalan yang sebelah sana seberangan gitu. Gak usah khawatir. Nah ini udah mulai macet di sini. Di sini udah mulai macet dan kita perlu bersabar. Oke. Wah moga aja nggak hujan ini. Kalau hujan ya waduh. Tapi ini masih pagi teman-teman ya. Hitungannya masih pagi loh. Ya. Oke, kita nikmati hari Minggu kita bro. Kita nikmati hari Minggu ini dan jalan-jalan kayak gini. Ya sebenarnya kalau misalnya di yang biasa ya, kurir biasa itu deket teman-teman, nggak sejauh ini ya. Cuman mungkin ini disuruh jalan-jalan aja kali ya, sehingga kita bisa ya tadi melewati jalan-jalan kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi ini aku bisa bikin konten pertama di channel ini bro. Oke, dan di sini target kita adalah mengirimkan paket. Ya enak teman-teman sekarang itu ya, kayak Shopee terus Tokopedia itu enak teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu kita tinggal cetak aja resinnya gitu ya, jadi kita nggak perlu pikir masalah ongkir dan lain sebagainya, asalkan ketika kalian itu berada di wilayah yang sama itu biasanya tidak dibebankan lagi untuk biaya tambahan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian itu berada di wilayah yang berbeda, itu kalau sebenarnya harganya itu lebih kurang itu ya nggak dikurangin, cuman kalau misalnya lebih gitu ya biasanya akan ada tambahan yang harus dibayarkan bro. Jadi seperti itu. Jadi usahakan memang di daerah ya teman-teman. Kalau memang di daerah Kabupaten Semarang ya Kabupaten Semarang gitu ya. Kalau di Semarang ya cuman nggak terlalu berbeda jauh sih Semarang sama Kabupaten Semarang ya. Kecuali Semarang dengan Tegal gitu ya, atau Semarang dengan Kudus itu kan udah berbeda. Oke. Nah itu dia ya lampu merahnya bro. Jadi lumayan lama kalau yang dari sini ya. Itu lumayan lama. Ya sini juga padat juga sih sebenarnya ya. Makanya ya kayak gini. Kadang bisa ngekor sampai ke belakang gitu kan. Panjang banget. Nah kalau pakai mobil itu ya udah berhenti. Tapi kalau misalnya pakai motor kita bisa agak ke kanan ya, mendahului mobilnya, karena di sini kalau dua mobil memang tidak bisa, tapi kalau mobil sama motor masih bisa. Nah seperti ini ya. Oke udah hijau, kita langsung ke kanan. Nah ini dia, kita sudah memasuki, nah ini dia pasar Karangjati. Nah sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke jalan raya dari tadi itu lebih cepat teman-teman. Nah karena di sini kita sambil jalan-jalan, jadi kita tadi malah lewat belakang ya, yang notabene itu malah menjauh sebenarnya dari jalan raya ini teman-teman ya. Gitu. Ini jalan yang biasa ya, jadi biasa dilalui jalan raya Jalan Raya Semarang Surakarta ya ini teman-teman ya. Oke. Dan ini wilayah bergas ya, ini Karangjati lah ya, Karangjati Bergas. Jadi sebenarnya kalau jalan raya kayak gini tuh yang ditakutkan itu adalah itu teman-teman, lubang yang tiba-tiba gitu ya. Ya kalau misalnya pas pagi hari kayak gini itu kita masih belum terlalu bermasalah ya dengan lubang kayak gitu. Tapi kalau malam itu ya teman-teman, malam dengan kecepatan yang kalau di jalan raya kan biasanya aku 60 paling teman-teman, 60, kadang kalau 80 itu udah cepet teman-teman. Kalau aku nggak berani sampai lebih dari itu gitu ya teman-teman, karena ya mungkin daya skillku itu cuman sampai 80-an itu ya teman-teman, dan nggak terlalu cepat-cepat. Jadi usahakan memang di sini ya kita sesuai aja gitu ya. Dan sebenarnya ya kalau di jalan raya kayak gini ya lebih apiknya ya nggak terlalu kebut ya teman-teman, jangan kebut-kebutan itu ya, karena ini jalan raya, jalan umum ya. Jadi ada banyak sekali kendaraan gitu ya, jadi tidak hanya kita aja gitu ya. Mungkin kita punya skill yang bagus, tapi kan orang lain belum tentu gitu ya. Seperti itu teman-teman.
apalagi ketika kita itu nyalip itu nyalip pas motong jalan atau mepet itu, kalau misalnya orang lainnya itu dia tidak terlalu jago di jalanan ya kaget teman-teman ya. Gitu, makanya di jalanan kayak gini ya sebenarnya tidak cocok kalau misalnya buat ngebut-ngebutan, kecuali kalau misalnya di arena ya, memang di arena buat itu, buat balapan ya. Oke, nah di daerah-daerah sini itu sebenarnya ini sering macet ya teman-teman. Jadi pas jam-jam, kalau hari biasa ya, hari biasa kalau jam-jam pulang kerja ya, itu biasanya macet teman-teman ya. Gitu, memang ini kawasan-kawasan pabrik ya, sebelah-sebelah gitu. Nah ini kita sudah masuki Wujil ya, ini Wujil teman-teman ya, ini dia, ini tugu Wujilnya. Nah itu di sana ada gor itu ya teman-teman, sebelah kiri tadi ada gor. Oke, ini udah masuk ke daerah Babadan ini teman-teman ya, Babadan. Kalian bisa cari sendiri di peta gitu ya teman-teman ya, jadi nggak tak tampilin, jadi biar nggak bolak-balik itu nampilin itu gambarnya, kan agak ganggu juga sih sebenarnya ya, di daerah Babadan ini teman-teman, karena ini udah jalan raya ya teman-teman. Oke, ini enak juga sih untuk DJI Action 2 ini ketika kita gunakan untuk ngevlog kayak gini ya teman-teman ya. Walaupun ini aku pakai yang paling rendah, yang hemat energi ya, hasilnya ya kayak gini ya teman-teman ya. Cuman di sini aku pakai yang 60 fps, jadi ini agak lebih smooth gitu ya teman-teman, lebih halus gitu. Cuman ya memang itu 1080p ya, jadi biar ngirit ya teman-teman, terutama ngirit baterai juga. Oke. Nah ini dia, ini pasar Babadan teman-teman ya, di kanan itu ya, kanan jalan itu pasar Babadan. Nah ini dulu pernah ada kejadian itu, yang jembatan tadi ya, jembatan layang tadi itu ambruk. Dulu pernah kejadian itu, dan bener-bener ini jalanan itu nggak bisa dilewati bro. Nah sehingga kebanyakan itu pada muter yang pakai bus itu kan. Dulu kan aku masih pakai bus ya, naik bus gitu ya. Kalau sekarang aku semenjak pandemi itu, aku sekarang udah pakai motor terus ya kebanyakan. Walaupun kadang-kadang kalau misalnya pas Semarang itu banjir, itu pakai naik bus ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya pas kalau hari biasa itu, kalau pas nggak banjir atau nggak terlalu hujan banget itu ya, itu pakai motor kita gitu ya. Dulu pernah kejadian itu, jadi busnya itu kan lewatnya jalan tol yang belakang, jadi turunnya itu di terminal Bawen itu ya, di sana ya. Kadang nggak sampai terminal ya teman-teman, jadi di exit tol itu ya, exit tol yang di Bawen itu, yang di bawahnya terminal itu kan ya. Cuman walaupun ada juga sih untuk bus yang dia itu muter ke terminal dulu gitu ya, gitu bro ya. Gitu sih kalau soalnya, kalau misalnya di jalan raya kayak gini, kalau misalnya pas jalannya lumpuh ya, wah ngeri ya, karena ini jalan utama teman-teman ya. Walaupun ini ada jalur itu ya teman-teman, jalur alternatif itu ya. Kalau pakai motor itu ada jalur alternatif di belakang itu ya. Jadi sebenarnya kalau masih kalau sleo kan, kalau pakai motor itu masih bisa ke belakang ya teman-teman, ke jalan alternatif di sebelah kanan ya, sebelah kanan di belakang sana itu ada jalan alternatif, nanti tembusnya di pasar Babadan seperti itu. Atau yang dari Karangjati sebenarnya ada, cuman itu belakang banget teman-teman itu bro. Nah itu salah satu hotel di Ungaran ya, Ungaran cantik. Oke, terus di bagian sini itu ada, sebentar lagi di sini ada SPBU nih. Nah di sini, jadi sebenarnya jarak SPBU antara SPBU 1 dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh teman-teman. Seperti ini di sebelah kanan ya, kiri ya, sebelah kiri. Oke, di sini ada JT ya, JT kurir itu teman-teman. Enak sih, cuman di daerah Bawen juga udah ada JT gitu. Cuman aku juga sering langganannya di situ gitu ya. Oke, terus di sini lampu merah bro.
Nah ini dia, kalau di sebelah kanan itu, nah itu juga jalan alternatif teman-teman. Jadi kalau misalnya pas jalan utama di sini tuh macet total, kalian bisa ke situ gitu ya. Nanti tembusnya di Babadan, itu Undaris ya teman-teman ya, Universitas Darul Ulum, apa ya, Darul Ulum ya, pokoknya Undaris lah ya. Ini Timlo Solo itu yang di kanan jalan, kiri jalan ya, di kanan jalan. Oke, bentar, ini di mana sih? Kayaknya di sebelah sini kok, aku lupa ya. Bukan yang tadi ya, masa berubah JT? Kayaknya tadi, bentar, yang JT itu aku tadi itu baru baru tahu tuh. Apa udah berganti ya? Bentar, ke apa ini? Wah, harus cek dulu bro, kita harus cek dulu di Google Maps ya teman-teman ya. Kita coba cek dulu. Bentar, kita akan coba cari tempat berhenti dulu teman-teman. Kita cari tempat berhenti dulu. Mana nih, Indomaret biasanya ya. Buat berhenti ya, kita sambil beli minuman itu ya di sana ya. Ini ngelak banget. Oke. Wah, di daerah sana itu cerah ya, di daerah Semarang sana cerah itu anginnya. Langitnya cerah banget. Oke, nah ini dia Indomaret. Kita menepi dulu. Oke, kita menepi dulu bro. Sembari kita coba cek nih, kita coba cek untuk lokasinya bro. Oke, lokasinya kita cek dulu. Nah ini ya, di sini Cepat Express. Waduh, kebablasan teman-teman. Nah ini kebablasan ini. Wah, kebablasan nih. Oke, ini tadi aku barusan habis beli minuman, dan setelah tak cek tadi ternyata kebablasan teman-teman ya. Jadi kita harus putar balik ya. Kita harus putar balik di sini. Wah, ngeritok nih perjuangan antar paket. Antar paket di hari Minggu, bro. Nah, tadi kan ketika kita cek itu bukanya jam 8. Kita cari putaran dulu bro di sebelah sini. Bentar, aduh masih padat ya. Nah itu lampu merah itu. Oke, lampu merah, pas ya lampu merah. Waduh, ini kok macet dari sini ya. Dari sini itu harusnya ke sana ini, tapi ini udah penuh nih. Oke, nah ini ada putaran. Nah pas lampu merah. Bentar, kita tunggu dulu bro, kita tunggu dulu sampai ini. Oke, nice. Oke. Nah sebentar lagi kita akan sampai ke tempat dropnya ya teman-teman. Jadi kita drop barang kita ke sana buat dikirim. Oke, dan tadi itu di sebelah sini, berarti kita ke kiri ya. Kita ke kiri. Ntar agak pelan-pelan biar nggak kebablasan. Nah tadi itu habis ini ya, habis Honda, terus di sini. Nah ini yang bahasa. Terus nah di sekitar sini nih, nah ini habis Indomaret ya, habis Indomaret. Nah ini, waduh,
tadi buka ya, jadi pas kita coba cek itu buka teman-teman, kita cek di Google Map tadi kan buka. Wah ini ya, kayak aku kemarin udah janji kalau misalnya nganternya itu kan hari ini gitu ya, jadi besok, karena pas order itu kan malam gitu ya teman-teman. Oke, dan itu juga ordernya itu kan nggak pakai kurir yang biasanya sih teman-teman ya, pas itu ya. Kalau kurir biasanya bisa tak antar malam gitu ya teman-teman, soalnya sampai malam juga gitu ya teman-teman ya, di daerahku kan deket. Aduh, kita coba deh ini ke daerah Ambarawa, soalnya tadi itu di sana kayaknya buka teman-teman, dan di Google Map itu tidak ada tulisannya itu aktifnya 30 hari gitu ya. Aku nggak lihat soalnya di situ tadi ya 30 hari teman-teman ya, udah 30 hari nggak diupdate. Oke. Wah ini bener-bener jalan-jalan ya ini teman-teman kita ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, kita di sini dapat konten juga ya, jadi kita bisa rekaman di jalanan itu ya teman-teman, seperti itu, dan explore di daerah Karangjati ya tadi ya, yang banyak kan Karangjati ya. Kalau ini sih sebenarnya ini jalan umum yang biasanya ya teman-teman ya di sini. Oke deh, kita akan langsung ke Ambarawa, tetapi di sini kita tidak kita tidak sambungin ke sini karena ini merupakan video perdana ya teman-teman ya, video perdana, dan ini kayaknya ini udah kepanjangan. Jadi kalau di YouTube itu kan biasanya paling enggak kalau pas lagi buka channel itu usahakan jangan terlalu panjang-panjang gitu kan, 10 menit itu ya, agar videonya itu cepet naik. Tapi ini udah kepanjangan ya, ini 36 menit teman-teman ya, 36 menit ya. Ini memang benar-benar full untuk rekaman perjalanan teman-teman, jadi kalau aku tambahin nanti jadi 2 jam nanti ya. Jadi kita akan pisah aja ya, tapi intinya kita akan ke Ambarawa, jadi ngantar paket part 2 ya gitu ya. Ke Ambarawa ya, semoga aja sih buka ya teman-teman gitu bro.